Materi gerak. Gerak adalah peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya satu kali maupun berkali-kali. Macam-macam gerak menurut lintasannya. Gerak dibagi atas gerak lurus dan gerak melengkung. Selanjutnya, menurut kecepatannya, gerak lurus dibagi lagi atas GLB dan GLBB. Ingat kembali materi GLB dan GLBB pada mata kuliah fisika dasar. Menurut tinjauan siapa yang bergerak, gerak dibagi atas gerak makhluk hidup dan gerak benda. Penyebab terjadinya gerak menurut fisika. Suatu benda dikatakan bergerak manakala posisi benda itu berubah atau terhadap suatu acuan seiring berjalannya waktu. Agar benda dapat bergerak, ia harus diberi sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa tarikan maupun dorongan. Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak itulah yang biasa disebut gaya, yang disimbolkan F dari bahasa Inggris. Berdasarkan asal katanya, maka gaya dapat juga disebut kekuatan. Setiap hari kita melakukan atau melihat orang lain melakukan bermacam-macam kegiatan. Misalnya tukang batu mengangkat skop, seorang anak menendang bola, seorang atlet mengangkat besi, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu mendorong, mengangkat, dan menarik, merupakan cara bekerjanya gaya terhadap benda. Saat tukang batu mengangkat skop atau anak menendang bola, berarti mereka sedang memberikan gaya pada skop atau bola tersebut. Begitu juga saat atlet mengangkat besi, ia sedang memberi gaya pada besi. Saat suatu gaya bekerja, maka dapat mengakibatkan sebuah benda yang tadinya diam menjadi hanya itu saja yang dapat diakibatkan oleh gaya. Berikut adalah berbagai perubahan yang dapat terjadi saat suatu gaya bekerja pada benda. 1. Benda diam menjadi bergerak. Dan yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contoh gaya. Yang pertama, gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan kontak fisik secara langsung untuk interaksinya. Gaya jenis ini termasuk paling sering kita temui lewat tukang batu mengangkat skop. Yang kedua, gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak fisik secara langsung. Besar kecilnya gaya pada suatu benda. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada suatu benda dipengaruhi oleh sumber gaya itu sendiri. Pada saat kita memberikan gaya otot untuk merentangkan ketapel, maka semakin besar gaya otot yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya yang diterima oleh ketapel. Hukum-hukum gerak. Hukum Newton mengandung 3 konsep, yaitu massa, gaya, dan momentum. Massa yaitu mengukur kuantitas bahan dari suatu benda. Gaya yaitu tarikan atau dorongan. Yang ketiga, momentum ditambah dengan kuantitas gerak. Pemakaian hukum Newton. Hukum kedua Newton sama dengan F.ma. Merupakan bagian yang penting di dalam menyelesaikan masalah-masalah mekanika. Ada beberapa langkah yang berguna untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah mekanika. Yang pertama,
Identifikasi objek atau benda yang menjadi pusat perhatian. Yang kedua, gambar gaya-gaya yang bekerja pada objek atau benda tersebut secara vektor. Yang ketiga, pilih sistem koordinat pada objek atau benda tersebut dan proyeksikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu koordinat. Yang keempat, tulis hukum kedua Newton dalam F sama dengan ma dan jumlahkan F total yang bekerja pada objek atau benda tersebut secara vektor. Yang kelima, selesaikan permasalahan secara simbolik. Yang keenam, masukkan nilai tiap-tiap variabel ke dalam persamaan yang sudah diperoleh. Hukum pertama Newton dan inersia. Hukum pertama Newton dan inersia lebih presis dibandingkan dengan apa yang diusulkan Galileo. Tanpa adanya gaya luar, sebuah benda yang bergerak akan tetap bergerak. Dengan kata lain, kecepatan benda yang bergerak tidak akan berubah baik besar maupun arahnya. Ketahanan sebuah benda untuk merubah gerakan disebut inersia. Hukum pertama Newton ekivalen dengan mengatakan sebuah benda mempunyai inersia. Hukum kedua Newton. Persamaan F materi gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi antara dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis gaya secara besar, yaitu satu, gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua buah benda bersentuhan. Yang kedua, gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua buah benda tak harus bersentuhan. Contoh gaya sentuh. 1. Gaya dorong. Contohnya ketika seseorang mendorong kursi di lantai dengan menyentuh secara langsung. Yang kedua, gaya tarik. Contohnya ketika seseorang sedang melakukan tarik tambang. Yang ketiga, gaya gesek. Contohnya ketika menggesekkan korek api untuk dinyalakan. Yang keempat, gaya normal. Contoh gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya magnet. Yang kedua, gaya listrik statis. Dan yang ketiga, gaya gravitasi. Rumus berat. W sama dengan M dikali G, di mana W sama dengan berat atau weight dengan satuan Newton, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan G gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Massa dan berat. Ada perbedaan antara massa dan berat. Massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek dengan satuan kilogram. Berat adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda dengan materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Jenis pesawat sederhana. 1. Tuas atau pengungkit. Memiliki fungsi untuk mengungkit, mencabut atau mengangkat suatu benda yang berat. Dengan penggunaan pengungkit yang benar, maka benda yang berat tersebut akan terasa lebih ringan. Yang kedua, bidang miring. Merupakan jenis pesawat sederhana yang memanfaatkan alas yang
berupa miring untuk memudahkan penggeseran benda untuk mengangkat benda yang berat. 3. Katrol merupakan roda berputar pada porosnya. Katrol juga memiliki tali atau rantai sebagai penghubung antara katrol maupun dengan beban. Golongan-golongan katrol. Yang pertama, katrol tetap merupakan jenis katrol yang posisinya tidak dapat berpindah-pindah. Contohnya katrol timbangan sumur dan katrol tiang bendera. B. Katrol bebas memiliki konsep dapat bergerak dan salah satu ujung tali yang dipasang tetap. Contohnya katrol pada flying fox dan katrol pada gondola. 3. Katrol majemuk menggabungkan dari dua katrol sebelumnya, di mana terdapat lebih dari satu katrol, salah satunya dipasang tetap. Contohnya katrol pada rumus pesawat sederhana. Yang pertama, katrol tunggal bergerak dengan keuntungan mekanik atau KM. F sama dengan 1/2W, di mana KM sama dengan W per F, KM sama dengan W/2W, KM sama dengan 2C. Yang kedua, katrol majemuk atau katrol berganda. Keuntungan mekanik atau KM, yaitu KM sama dengan W per F, KM sama dengan W per 1/4W, dan KM sama dengan C. Katrol tunggal tetap. Keuntungan mekanik KM, F sama dengan W, KM sama dengan W per F, sama dengan W per W.